Kisah kali ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di salah satu pulau kosong di pantai utara Australia. Terlihat sepasang kekasih yang bernama Tom dan Jenny sedang menuju ke pulau kosong tersebut. Mereka berdua berencana ingin berlibur sekaligus melakukan asirolejos di alam bebas dengan menggunakan puluhan gaya yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Setelah sampai di dekat pulau, mereka berdua langsung diantar si pemilik kapal menuju ke pulau tersebut menggunakan perahu kecil kayak begini. Sampainya di pulau, Jenny segera merekam momen bahagia tersebut menggunakan handycamnya. Diketahui, mereka berdua ternyata telah menyewa pulau kosong tersebut untuk 10 hari ke depan. Setelah si pemilik kapal sudah menurunkan semua barang-barang milik Tom dan Jenny, ia pun segera pamit ingin balik ke pelabuhan. Namun sebelum balik, si pemilik kapal memberitahu bahwa jika Tom dan Jenny ngerasa pengen pulang sebelum 10 hari, Tom dan Jenny bisa segera menghubunginya menggunakan telepon satelit yang sudah dipinjamkan pada Jenny. Dan dalam waktu 5 jam saja, ia akan segera datang menjemput Tom dan Jenny di pulau tersebut. Lalu si pemilik kapal pun segera pergi menuju ke pelabuhan. Melihat si pemilik kapal yang bernama David itu sudah nggak ada, mereka berdua pun segera menuju ke laut buat berenang nih guys. Setelah capek berenang celulap-celulup, mereka pun segera menuju ke pulau untuk berasirolejos di pasir dengan gaya duyung terdampar. Setelah selesai, mereka pun tidur sejenak karena kecapean. Namun sore harinya saat Tom terbangun, ia yang lihat ada jejak kaki seseorang menuju ke dalam pulau, langsung ngasih tahu Jenny nih guys. Mereka berdua pun berinisiatif mengikuti jejak kaki tersebut agar bisa tahu siapa sebenarnya orang yang datang ke pulau yang udah mereka sewa ini. Namun setelah masuk ke hutan, jejak tersebut menghilang dan mereka berdua pun gak bisa mengikuti jejak tersebut lagi. Tom lantas mengajak Jenny untuk mengelilingi pulau. Siapa tahu memang ada orang lain yang juga berkemah di pulau ini karena nggak tahu kalau pulau ini sudah disewa oleh Tom dan Jenny. Setelah berpakaian, mereka pun mulai mengelilingi pulau dengan Jenny kembali merekam video menggunakan handycamnya. Terlihat mereka berkeliling dengan perasaan riang dan gembira walaupun masih belum mengetahui jejak siapa yang tadi mereka temukan. Setelah capek berkeliling dan gak nemuin siapa-siapa, mereka yang sadar hari sudah akan gelap mutusin buat segera mendirikan tenda. Selesai mendirikan tenda, Tom pamitan pada Jenny untuk pergi masuk hutan mencari kayu bakar. Sampainya di hutan, Tom yang menemukan tetulangan entah tulang apaan ini dikejutkan dengan suara krosek-krosek dari balik semak-semak. Sontak Tom pun mulai celingukan nih guys. Nggak ngeliat apa-apa, Tom pun segera balik ke tenda untuk makan malam di sore hari bersama Jenny. Setelah Tom selesai makan, dia memperlihatkan tetulangan temuannya di hutan tadi pada Jenny. Jenny pun merasa bingung, kok bisa ada tulang hewan besar di pulau kosong sewaan seperti ini? Karena seharusnya pulau sewaan kayak gini, hewannya cuma burung dan hewan-hewan kecil saja. Mendengar hal itu, Tom pun hanya senyum-senyum aja nih guys. Malam harinya ternyata Tom telah menggantung gantungan yang terbuat dari tetulangan yang ia temukan tadi di dekat tenda kayak begini. Di dalam tenda seperti biasa agar tidurnya bisa nyenyak, mereka berdua berasirolejos terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai macam gaya. Setelah itu, saat mereka berdua sedang tidur, mereka berdua terbangun karena mendengar suara dari luar tenda. Saat Tom ingin memeriksa keluar, ia dicegah Jenny karena menurut Jenny mungkin saja itu hanya suara dari angin saja. Namun baru aja kembali tidur, kita bisa lihat nih guys, ada bayangan orang mendekati tenda mereka yang membuat Tom dan Jenny kembali terbangun saat bayangan tersebut telah pergi. Kali ini, Tom langsung memeriksa keluar tenda nih guys. Setelah Tom nyenterin ke segala arah, Jenny kembali mengajak Tom untuk kembali tidur. Karena bisa jadi, tadi itu hanyalah suara dari kadal atau tupai. Dan mereka berdua pun kembali masuk ke dalam tenda. Pagi harinya, terlihat Tom menuju ke pantai untuk berenang dan berendam biar seger. Dengar Jenny memanggil-manggil, Tom pun segera menghampirinya. Di sini, Jenny bilang ke Tom kalau ada orang yang udah bongkar tasnya dan menggantung CD-nya di pohon kayak begini. Selain itu, terlihat juga jejak kaki seseorang di dekat tenda. Setelah berpakaian, Tom dan Jenny pun segera masuk ke dalam hutan sambil berteriak-teriak mencari keberadaan orang tersebut. Tapi anehnya, sampai mereka berdua berada di sisi lain pulau, mereka nggak berhasil melihat orang lain di pulau tersebut. Waduh,
Untuk menenangkan Jenny, Tom bilang ke Jenny kalau mungkin saja yang melakukan semua ini bukanlah manusia, tapi bisa saja adalah seekor monyet. Setelah tenang, Jenny pun segera mengajak Tom menangkap ikan untuk makan siang. Saat sedang nyari ikan, Jenny yang lihat ada ikan yang memiliki duri beracun segera mengambilnya dan menjelaskan pada Tom agar Tom berhati-hati dan jangan sampai menginjak ikan tersebut. Ngelihat Tom sudah paham dengan penjelasannya, Jenny pun segera menaruh kembali ikan itu. Setelah berenang sana-sini, mereka berdua yang gak berhasil mendapatkan ikan segera kembali menuju ke pulau. Namun, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan suara seperti orang sedang menangis dari dalam hutan. Setelah berpakaian, mereka berdua pun segera masuk ke dalam hutan mencari sumber suara tersebut. Melihat ada semacam pondok kecil di dalam hutan, mereka pun langsung mendekatinya. Saat Tom mengetuk pintu, terdengar dari dalam pondok seperti ada benda jatuh nih guys. Tom pun segera membuka pintu pondok tersebut. Namun setelah mereka masuk ke dalam pondok, terlihat pondok itu kosong melompong nih guys. Setelah Jenny keluar pondok, Tom yang dengar ada suara kretek-kretek dari salah satu ruangan, perlahan memeriksanya. Dan ternyata itu hanyalah seekor tupai yang langsung lari. Saat Tom lagi fokus lihat gambar-gambar di dinding yang menceritakan aksi seorang psikopit, tiba-tiba Jenny memanggilnya. Tom pun segera keluar pondok. Di sini, Jenny menunjukkan sebuah makam milik seseorang yang gak tahu siapa nih guys. Mereka pun segera balik ke tenda untuk bersantai sambil ngopi. Tom ngasih tahu Jenny kalau tadi ia melihat gambar psikopit di dinding pondok. Mendengar hal itu, Jenny pun segera mencari kameranya. Setelah ketemu, Jenny mengajak Tom untuk menonton video yang telah mereka rekam kemarin. Dan hal aneh pun terjadi. Terlihat ada seseorang yang gak tahu siapa memvideo Tom dan Jenny yang sedang tidur tadi malam. Jenny pun terlihat panik dan ngajakin Tom segera pulang dengan menghubungi David si pemilik kapal. Namun Tom gak setuju nih guys. Tom pengennya mencari pelakunya terlebih dahulu agar bisa ngasih pelajaran. Setelah berdebat cukup seru, alhasil Jenny pun nurut sama Tom untuk mencari si pelaku terlebih dahulu. Mereka pun berdandan kayak begini agar rasa percaya diri mereka berdua bisa bertambah 100%. Terlihat Jenny membawa tombak ikan sedangkan Tom gak bawa apa-apa. Mereka berdua yang yakin banget kalau pelakunya gak berbahaya dan mungkin saja hanya iseng melakukan pencariannya sambil bercandaan kayak gini nih guys. Sesampainya mereka di pondok yang kemarin, mereka segera menuju ke makam dengan nisan kayu bertuliskan koral. Di dalam pondok terlihat ada orang lewat kayak gini tuh guys. Sesampainya Tom dan Jenny di sisi lain pulau, mereka ngelihat ada orang yang sedang ngedorin ikan. Tom pun berniat menghampiri. Namun Jenny melarangnya dan segera ngajakin Tom untuk menjauh dari orang-orang tersebut. Malam harinya setelah berhasil oleh Josh, mereka berdua bersiap untuk tidur sambil ngobrol santuy. Namun tiba-tiba mereka berdua terkejut karena mendengar suara seperti teriakan nih guys. Mereka berdua pun segera keluar tenda untuk memeriksa. Tapi karena nggak lihat apa-apa, Tom bilang ke Jenny agar Jenny tetap di tenda sedangkan ia akan berkeliling. Dengan membawa tombak ikan, Tom pun mulai berkeliling. Sesampainya Tom di pondok tengah hutan, ia yang mendengar suara tangisan dari dalam pondok berniat membuka pintu pondok. Namun tiba-tiba Jenny datang mengejutkannya. Setelah menyuruh Jenny tetap di luar pondok, Tom langsung membuka pintu pondok nih guys. Di dalam pondok, Tom menemukan sebuah buku yang masih belum jelas itu buku apa. Dengar Jenny manggil, Tom segera menuju keluar pondok. Terlihat di atas makam dekat pondok ada kayak ginian nih guys. Semacam bunga merah kayak gini. Tom dan Jenny yang ngerasa merinding segera kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, Jenny ngajakin Tom untuk tidur di luar tenda agar bisa langsung mengetahui jika ada siapapun yang datang ke tenda mereka. Pagi harinya, baru saja bangun tidur, mereka sudah dikejutkan dengan beberapa tripang yang digantung oleh nggak tahu siapa di dekat tenda mereka. Jenny pun segera mencari telepon satelitnya untuk menelpon David si pemilik kapal agar segera datang menjemput mereka. Namun ia nggak berhasil menemukan telepon tersebut. Di tengah kepanikan karena kehilangan telepon, Tom dan Jenny yang mendengar ada musik di hutan segera berpakaian dan menghampiri suara tersebut. Dan ternyata itu adalah dua orang yang ngedorin ikan kemarin sore guys. Kita sebut saja namanya si Gundul dan si Kupluk.
Di sini Tom langsung bertanya mengenai apa yang udah Gundul dan Kupluk lakukan di tendanya. Kupluk dan Gundul yang nggak ngerti bahasa Inggris hanya tola-tole sambil bicara pakai bahasa lokal yang Tom juga nggak paham nih guys. Tom yang nggak percaya kalau mereka nggak ngerti bahasa Inggris bilang kalau ia nggak pengen cari ribut. Dia hanya ingin telepon satelitnya dikembalikan agar ia dan Jenny bisa segera pergi dari pulau ini. Namun Gundul dan Kupluk yang memang nggak ngerti bahasa Inggris cuma ketawa aja nih guys. Tom yang ngerasa diejek dengan tertawaan tersebut mulai agak nantangin nih guys. Kupluk yang mulai kesal dengan tingkah Tom langsung segera menyerang Tom. Sedangkan si Gundul megangin Jenny agar nggak bantuin Tom. Melihat Tom udah ampun-ampun, mereka pun segera melepaskan Tom dan Jenny. Tapi setelah dilepaskan bukannya langsung pergi, Tom malah kembali ngajak berantem yang langsung diajak pergi sama si Jenny nih guys. Gundul dan Kupluk pun kembali bersantai sambil dengerin musik dari radio mereka. Sesampainya di tenda, Jenny ngasih tahu Tom kalau dia sudah melihat dengan sangat teliti bahwa telepon satelit mereka nggak ada di tempat si Kupluk dan si Gundul. Tapi Tom yang nggak percaya mutusin kembali menuju ke tempat Kupluk dan Gundul guys. Namun sampainya di tempat Gundul dan Kupluk, Tom dan Jenny nggak lihat siapa-siapa nih guys. Mereka pun segera memeriksa barang-barang Gundul dan Kupluk untuk mendapatkan telepon satelit Jenny yang hilang. Nggak menemukan di tempat itu, Tom yang curiga kalau bisa saja telepon satelitnya berada di kapal Kupluk dan Gundul langsung segera menuju ke kapal Kupluk dan Gundul. Sedangkan Jenny yang masih berusaha mencari ponsel di tempat ini nampak diliatin si Gundul yang ternyata sudah ada di belakang Jenny nih guys. Sesampainya Tom di kapal si Gundul, ia pun segera mencari telepon satelit Jenny. Namun bukannya menemukan telepon, ia malah langsung dikeplak sama si Kupluk sampai semaput. Lalu, si Kupluk membawa Tom yang masih puyeng menuju kembali ke pulau menggunakan perahunya. Malam harinya terlihat Tom dan Jenny sudah terikat di pohon kayak begini nih guys. Sedangkan Gundul dan Kupluk lagi santuy minum es teh cap kuda balap sambil ketawa-ketawa ngakak. Setelah agak sedikit oleng, si Gundul mengambil sebilah peso lalu segera menghampiri si Jenny dan langsung menghasil oleh josnya. Terlihat dari balik pohon, ada seseorang gak tahu siapa sedang mengawasi mereka semua nih guys. Si Kupluk yang ngelihat orang tersebut segera mengambil senapannya dan mengajak Gundul yang lagi asil oleh untuk ikut dengannya. Si Gundul pun segera ikut dengan Kupluk untuk mencari orang yang sempat dilihat si Kupluk tadi. Mereka berdua pun mulai melakukan pencarian. Sedangkan Tom dan Jenny masih berusaha melepaskan ikatan mereka masing-masing nih guys. Dengan usaha maksimal, akhirnya Tom berhasil melepaskan ikatannya. Ia pun lantas melepaskan Jenny dan segera lari bersembunyi. Di sini, Tom dan Jenny ngelihat si Gundul sedang dibantu berjalan menuju perahu sama si Kupluk karena mendapatkan luka yang cukup serem banget. Tom dan Jenny pun mulai bertanya-tanya dalam hati, siapakah gerangan yang membuat si Gundul terluka dan membuat si Kupluk ketakutan seperti itu. Pagi harinya, Jenny yang bangun duluan mutusin buat mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi pada si Gundul tadi malam. Ia pun mengikuti jejak cairan merah dari si Gundul masuk ke dalam hutan. Sampainya di pondok, Jenny tanpa ragu langsung masuk ke dalam pondok. Ngeliat ada buku yang sempat dilihat Tom waktu itu, ia pun segera mengambil dan membacanya di luar pondok. Nggak selang berapa lama, Tom muncul nih guys. Dari buku tersebut, diketahui bahwa makam yang bertuliskan koral di dekat pondok adalah makam dari seorang gadis yang tinggal di pondok ini pada tahun 1920 yang merupakan seorang peneliti koral bernama Nami. Namun suatu hari, saat Nami sedang mencari koral, ia nggak sengaja menginjak duri ikan berbisa di pantai. Kejadian tersebut disaksikan oleh 7 pengunjung pulau yang kebetulan mereka semua laki-laki. Tapi bukannya ditolong, ketujuh pengunjung tersebut malah langsung menghasil oleh jos Nami sampai meninggoy. Dan sejak saat itu, menurut buku tersebut, arwah Nami akan membalas dendam pada pria yang datang ke pulau ini. Mendengar hal itu, Tom bilang kalau dia nggak percaya dengan apa yang tertulis di buku tersebut. Karena menurutnya, itu sama sekali nggak masuk akal kalau ada semacam hantu di pulau ini. Mengetahui Tom nggak percaya, sontak Jenny langsung marah dan menyuruh Tom untuk meninggalkannya sendiri di pondok tersebut. Sore harinya, terlihat Jenny sedang mengumpulkan koral lalu ditaruh di atas makam Nami nih guys. Nggak selang berapa lama, Jenny dikejutkan dengan suara tangisan seseorang gadis dari dalam pondok. Jenny pun segera menuju masuk ke dalam pondok. Di tenda, terlihat Tom yang sedang mendengarkan musik dari iPodnya didatangi seseorang kayak begitu tuh guys. Tapi saat Tom noleh, orang tersebut sudah nggak ada tuh.
Malam harinya, Jenny mencoba kembali meyakinkan Tom bahwa apa yang tertulis di buku tadi sore adalah sebuah kenyataan. Jenny bilang kalau tadi dia sempat mendengar suara tangisan dari pondok. Namun saat ia masuk ke dalam pondok, ia nggak nemuin apa-apa. Jadi berarti itu sudah fix adalah hantunya si Nami. Namun Tom tetap pada keyakinannya kalau yang namanya hantu itu tidaklah ada dan nggak akan pernah ada. Mendengar hal itu, Jenny yang kembali kesal pada Tom langsung memulai perdebatan yang gak jelas dan gak akan pernah mendapatkan titik temu sebelum apa yang dikatakan Jenny bisa dibuktikan. Singkat cerita, saat mereka berdua sedang tertidur, terlihat ada seseorang mendatangi tenda mereka nih guys. Lalu Tom pun mendapatkan sebuah mimpi yang menyuruhnya segera pergi dari pulau ini karena sebentar lagi Tom bisa saja akan segera dimeninggoikan. Tom pun terbangun yang juga membangunkan Jenny. Di sini mereka berdua melihat ada sebuah lubang semacam makam di dekat tenda mereka. Pagi harinya, terlihat Jenny masih sangat ketakutan dengan apa yang mereka lihat semalam. Lalu Jenny yang melihat ada pesawat lewat mengajak Tom mengumpulkan kayu untuk dibakar. Bertujuan agar jika ada pesawat yang lewat lagi bisa mengetahui kalau di pulau ini sedang ada orang yang minta bantuan. Tapi belum juga selesai ngumpulin kayu, Tom yang dengar dering telepon dari dalam hutan segera masuk hutan untuk memeriksanya. Ternyata suara telepon itu berasal dari dalam pondok nih guys. Tom pun segera masuk ke dalam pondok. Di sini, Tom berhasil menemukan telepon satelit Jenny yang masih berdering. Saat Tom mengangkatnya, terdengar suara seperti 7 orang pria sedang mengasih jos seorang gadis bernama Nami yang sedang terluka karena terkena bisa dari seekor ikan. Dengar suara itu, Tom pun mulai menangis nih guys. Ia pun segera melempar teleponnya. Namun tiba-tiba muncul seseorang membawa kayak beginian mendekati Tom nih guys. Di sisi lain, terlihat Jenny sedang nyariin Tom yang tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Dengan membawa peso, Jenny pun segera mencari Tom masuk ke dalam hutan. Di pondok, terlihat Tom terjatuh rebahan di lantai. Masih belum diketahui Tom diapain sama orang misterius ini guys. Sesampainya Jenny di pondok, ia pun segera masuk ke dalam pondok untuk mencari keberadaan si Tom. Anehnya, Jenny nggak berhasil menemukan Tom di dalam pondok nih guys. Ia pun mutusin buat nyari Tom di sekitaran pondok. Sampainya di makam, Jenny yang lihat cairan merah menetes cukup deras dari atas makam Nami, segera nyenterin ke atas makam. Ngelihat Tom udah meninggoy dengan keadaan yang serem banget, Jenny pun sontak langsung semaput nih guys. Pagi harinya, Jenny yang baru bangun dan gak ngelihat Tom ada di atas makam Nami, langsung segera berlari keluar dari hutan dan segera berusaha membakar kayu yang udah ia kumpulkan berharap mendapatkan bantuan. Namun setelah kayunya terbakar, Jenny yang lihat ada orang berdiri agak ke tengah laut kayak gini, langsung segera berlari mendekatinya. Tapi belum juga sampai, ia malah gak sengaja nginjak duri ikan berbisa nih guys. Dilihat dari caranya ngambang di atas air kayak gini, bisa dipastikan kalau orang misterius ini adalah hantu Nami yang memang sesuai dengan di buku. Suka membuat siapapun pria yang datang ke pulau ini meninggoy dengan sangat menyeramkan. Sambil tertatih-tatih, Jenny berusaha berjalan menuju ke tenda. Namun ia pun harus meninggoy karena bisa ikan tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Di momen sebelum meninggoy, Jenny sempat teringat momen-momen indah bersama Tom saat ia dan Tom baru sampai di pulau ini. Beberapa hari kemudian, terlihat David si pemilik kapal datang, berniat menjemput Tom dan Jenny karena hari ini tepat 10 hari mereka berada di pulau. Namun David yang gak melihat Tom dan Jenny di dekat barang-barang mereka, malah cuma ada 2 buah semacam makam di dekat situ, mutusin buat nyari ke dalam hutan. Sampainya di pondok, David segera masuk pondok berharap ada Tom dan Jenny di dalam pondok. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah buku yang menceritakan tentang kisah si Nami. Gak selang berapa lama, ia didatangin hantu Jenny nih guys. Dan kisah pun akhirnya selesai.
Come on, let's get out of here. Leah! You okay? Be careful. Hello?